sila. Sila itu ucapan benar, pikiran benar, perbuatan benar. Kira-kira dari 3 itu mana yang Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sendiri itu yang baik? Apakah sila kita, sila kita dalam artian moralitas kita, ucapan kita, pikiran kita itu sudah benar? Salah satu saja misalnya pikiran kita, pikiran ketika pikiran kita negatif itu udah karma buruk ya. Itu artinya setan kehendak kita. Ibaratnya kita mau melakukan sesuatu dengan pikiran negatif, itu udah termasuk dalam suatu karma buruk. Nah, itu kehendak kita. Jadi misalnya dengan pikiran lalu ucapan, ketika udah berpikir negatif, ucapan negatif dan melakukan perbuatan negatif, misalnya kita udah berpikir, nah berbuat negatif misalnya, dalam hal ini kan banyak sekali sekarang perbuatan yang sudah melanggar sila. Nggak cuma misalnya banyak hal-hal seperti berita-berita yang sekarang kan itu kita udah berkendak pikiran kita, perbuatan kita, apalagi kita sudah melakukan perbuatan negatif, itu karmanya luar biasa. Dalam artian kita sebagai lahir sebagai manusia itu suatu hal yang sulit. Jadi ketika kita lahir sebagai manusia, kenapa kita lahir sebagai manusia suatu hal yang sulit? Karena kita bisa melakukan mengendalikan pikiran kita yang akan membawa kita mau ke arah baik ataupun buruk gitu. Kita misalnya Bapak Ibu, dalam artian di sini maaf saya bukan mau membuli ataupun apa. Jadi kita berbagi dharma. Kira-kira dalam hari ini saya sudah melakukan apa, perbuatan apa yang sudah saya lakukan, hal baik apa yang sudah melakukan hari ini misalnya. Kalau hari ini tidak ada, sebelumnya apa? Apakah sebelumnya kita sudah melakukan perbuatan baik? Tidak perbuatan baik saja, pikiran baik hari ini apa yang kita lakukan? Nah, kita kira-kira apa Bapak Ibu perbuatan baik ini? Ya ini kita berkumpul di sini. Suatu karma baik kita bisa berkumpul di sini. Suatu karma baik, suatu berkah utama juga kita bisa hidup di negara yang sudah merdeka, di mana sistem pemerintahan kita yang menurut kita yang sudah baik. Gitu. Bagaimana kalau seperti negara-negara yang lain, seperti perang, kita merasakan perang, kita tidak kan? Kita perang dengan diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita memaknai hari kemerdekaan ini merdeka dari pikiran negatif, dari mencela orang lain, perbuatan-perbuatan yang itu tidak baik. Contohnya kalau misalnya dari pikiran saja sudah tidak baik. Karena kenapa? Pikiran itu yang paling susah dikendalikan. Musuh dalam diri kita. Sebenarnya musuh kita itu bukan orang lain. Musuh kita pikiran kita sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya kita meditasi nih, paling dalam satu tarikan napas gitu, kita udah konsentrasi, tapi udah dalam hitungan, gak ada hitungan detik, pikiran kita udah kemana-mana. Benar atau tidak Bapak Ibu? Kira-kira meditasi aja nggak nyampe 5 menit itu pikiran paling sudah kemana-mana. Nah setelah dari pikiran, perbuatan, ucapan, selanjutnya mata pencaharian benar. Nah, mata pencaharian benar apa Bapak Ibu? Ya sesuai kita, sesuai bidang kita masing-masing. Ibaratnya kita bertani, ibaratnya kita ibu rumah tangga. Walaupun kita bertani, tapi kita mempunyai gimana caranya kita mengikis perbuatan kita, misalnya melanggar sila, mengikis perbuatan kita dengan perbuatan baik kita. Kenapa kita ada di sini? Mengapa hal-hal buruk ada pada saya? Mengapa hal-hal buruk itu terjadi pada saya? Itu kembali kepada diri kita. Tapi jangan pernah menyalahkan apa yang terjadi pada
diri kita berdasarkan orang lain. Apa yang ada pada diri kita ya karena perbuatan kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu konsentrasi benar. Konsentrasi benar, kira-kira dari konsentrasi benar kan itu kita memusatkan pikiran kita dengan melaksanakan meditasi itu sendiri. Nah itu dari kita sebagai warga negara Indonesia yang beragama Buddha, bagaimana menyikapi kita dalam maknai kemerdekaan itu, kemerdekaan kita. Nah selanjutnya itu yaitu dana, kita berdana untuk kepentingan umum, untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan umat. Itu suatu karma baik, suatu perbuatan baik. Mencintai cinta tanah air. Bagaimana kita mencintai tanah air? Yang mencintai pekerjaan kita, bidang kita itu sendiri. Nah, terus saling toleransi dalam artian kepada orang lain, kepada agama lain. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu pengen dalam artian di sini kira-kira apa sih yang ingin ditanyakan atau ingin diutarakan, ya silakan gitu mengenai Dhamma. Kita sharing bareng-bareng Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang